Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiyah, nikmat diberikan umur yang panjang, masih kita diperkenankan untuk bisa menghadiri majelis taklim, berzikir, bersolawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyaknya kejadian-kejadian yang ada di alam dunia ini, terkadang kita memungkiri, mentiadakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar hanya dengan kejadian duniawi yang masih kita anggap biasa, tapi kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga apabila kita memandang, berpikir sejenak daripada ujian-ujian yang dialami oleh orang-orang saleh terdahulu, maka mereka lebih susah daripada kita. Tetapi yang membedakan mereka dengan kita adalah syukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh kita. Satu nikmat yang mana sering kita pungkiri, akan tetapi itu merupakan nikmat yang sangat agung, sangat besar, adalah nikmat bisa melihat dengan kedua mata kita. Kenapa? Karena pada malam hari ini Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Girtas akan menceritakan kepada kita tentang perihal datuknya Sahib Ratib Qutbul Anfas Sunil Bras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana kita telah ketahui bahwasannya beliau adalah seorang orang saleh, wali min auliyaillah, akan tetapi pandangan zahir beliau dalam keadaan tidak bisa melihat seperti kita. Akan tetapi karena ikhlasnya, karena bersyukurnya, beliau diberikan karunia yang tidak diberikan kepada kita, yaitu pandangan basirahnya, mata hati beliau yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang melihat dengan mata kepalanya. Maka Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas akan bercerita kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang dulu dialami oleh datuk beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hakali Syekh Umar bin Muhammad Baghis qal akhbarani walidi gala. Diceritakan, kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, seorang syekh yang bernama Umar bin Muhammad Baghis. Ini Syekh Umar mendapatkan cerita langsung daripada ayahandanya yang bernama Syekh Muhammad Baghis. Langsung mengkhabari kepadaku, kata Syekh Umar, ayahku Syekh Muhammad Baghis. Apa ceritanya? Gal kuntu yauman jalisan inda Sayyidina Umar. Dulu, kata ayahandanya yaitu Syekh Muhammad Baghis, pada satu hari saya sedang duduk di samping daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa biyadihi pinjan gahwa, yang mana saat itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas duduk sambil memegang daripada sebuah cangkir berupa isinya itu kopi. Fara'aituhu fi dzalik al-finjan al-qahwa dzubaban. Maka kata Syekh Muhammad Baghis, karena beliau adalah seorang yang bisa melihat dengan jelas, dia bisa membedakan gelapnya kopi. Ternyata di dalamnya itu kopi yang dipegang oleh Habib Umar, dia lihat di dalamnya itu ada sebuah lalat yang jatuh di kopinya Habib Umar. Maka kata Syekh Muhammad Baghis, faqultu fi nafsi, saya langsung berkata di dalam hatiku, la'alli al-yawm akhtabiru Sayyidina Umar, barangkali ini hari saya bisa menguji, saya bisa mengetes daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, hal yattali'u ala dzalika dzubab, apakah ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang dalam keadaan zahirnya itu buta bisa sadar atas keberadaan lalat yang ada di kopi beliau. Maka apa yang terjadi? Wa qultu aydan, kata Syekh Muhammad Baghis juga dia katakan di dalam hatinya, la'allahu yujibli bihadza finjan. Dan ditambah lagi kata dia, selain Habib Umar tahu apa enggak nih lalat yang jatuh di dalam kopinya, semoga aja karena kejatuhan lalat tuh kopi yang diminum Habib Umar dikasih buat ana, dapat keberkahannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Gala
maka kata Syekh Muhammad Baghais, fama atmamtu khatiri hatta gala Sayyiduna Umar, maka belum sempurna lintasan hati. Jadi baru ngomong di hati, belum diucapkan, itu belum sempurna omongannya sampai ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata kepada Syekh Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, khudhil finjan, ambil ini cangkir, washil dzubab alladzi fih, dan kau buang, ambil itu lalat yang ada di dalamnya, washrabhu, kemudian kau minumlah daripada kopi bekas aku, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini menunjukkan bahwasannya Habib Umar ini bukan orang bodoh. Habib Umar ini adalah orang alim, orang yang paham ilmu, sekaligus tahu keadaan cangkir kopinya itu kemasukan lalat. Padahal gelapnya kopi tidak bisa memperlihatkan seekor lalat, tapi Habib Umar bisa tahu dan tahu bagaimana cara mengkonsumsi kopi yang kejatuhan lalat. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila seekor lalat jatuh di dalam salah satu, yaitu cangkir atau gelas salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, maka kata Nabi SAW, hendaklah orang tersebut mencelupkan atau membenamkan lalat tersebut semuanya di dalam, yaitu bejana tersebut yang kejatuhan lalat. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhar shifa. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW itu adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah sebelum orang-orang pintar mengetahui daripada keadaan lalat. Nabi SAW sudah tahu sebelum teknologi mengetahui. Apa itu? Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya seekor lalat itu ada penyakit, sedangkan di sayap yang lain itu ada vaksinnya, ada obat penawar sakit tersebut. Wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da', dan sesungguhnya lalat itu akan melindungi dirinya dengan, yaitu sayap yang mana sayap tersebut ada penyakitnya. Jadi kalau si lalat itu jatuh, maka dia otomatis melindungi badannya dengan sayap yang ada penyakit tersebut. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk apa? Falyaghmishu kulluhu, maka hendaklah seseorang kalau mendapatkan lalat jatuh di salah satu minumannya, maka hendaklah dia meredamkan atau menenggelamkan itu lalat semuanya, tsummal yanza'hu, agar apa? Agar dia mendapatkan penawar dari sayap yang lain yang akan menjadi obat daripada sayap yang ada penyakitnya. Kemudian buanglah daripada yaitu lalat tersebut, lalu minumlah. Inilah ajaran Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang diberikan kepada Syekh Muhammad Baghais, sehingga akhirnya ini Syekh Muhammad Baghais tahu dan paham Habib Umar ini bukan orang yang buta, tapi mata batinnya bisa melihat, bahkan tahu hadis Nabi SAW, dan beliau mendapatkan keberkahan bekas kopinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa qultu wa hadhihi tushbih ma ruya anna ba'da ahli al-wadi al-madhkur. Bahkan ini cerita persis seperti kejadian yang mana dialami oleh sebagian orang-orang yang tinggal di daerah lembahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kana akhidan biyadi Sayyidina Umar al-madhkur yaduluhu tariq. Pernah salah satu daripada penghuni lembah yang mana tinggal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada salah satu di antara mereka menuntun tangannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seraya ditunjukkan daripada jalannya, karena Habib Umar tidak bisa melihat, dilihat oleh dia. Wa kana fit tariqil madhkur syai' minal adza. Kebetulan jalan yang dilalui oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu ada sesuatu berupa rintangan, mara bahaya. Gala fara'aituhu yajtanibu min dalika ka'annahu yubsir. Maka ini orang melihat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu menghindarkan dirinya
dari rintangan mara bahaya yang ada di jalan tersebut. Seakan-akan beliau ini melihat. Fata'ajjabtu minhu, maka orang-orang bilang saya kagum, saya heran terhadap kejadian tersebut. Wa mithlu dzalika aydan mahakali thigat fi mithli dzalika an Umar bin Qauzan tilmid Sayyidina Umar annahu qala, dan cerita ini juga persis yang dialami oleh Syekh Muhammad Umar bin Qauzan, muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana beliau bercerita, kuntu fi ba'dil awqat ana wa Sayyidil Habib Umar nasir fi ba'dil khalayan. Dulu saya pernah pada satu waktu saya bersama tuanku Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berjalan di daerah yaitu perumahan yang sudah sepi, yang enggak ada, ditinggali oleh orang-orang, ditinggalkan. Id akbalat alaina sahabah wa hiya tumtir ghaziran. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan menghadap kepada kita sebuah awan yang gelap, yang mana awan tersebut menghujani dengan hujan yang begitu sangat deras. Fa akhadtu biyadihi, maka saya ambil tangannya Habib Umar. Wa ja'altu altamisu baitan kuntu a'rifuhu fi dzalikal makan. Lalu saya mulai mencari-cari rumah yang mana saya tahu di daerah tempat tersebut naktannu fihi minal matar, yang mana rumah tersebut kita bisa pakai untuk berteduh daripada hujan yang turun. Falam ubsirhu, akan tetapi kata Syekh Umar bin Qauzan, saya tidak bisa melihat rumah tersebut. Walam ahtadi ilaihi min syiddatil matar, dan saya tidak bisa mendapatkan petunjuk rumah yang sebelah mana dikarenakan begitu derasnya hujan sehingga menghalangi pandanganku. Fa inda dzalika, maka di saat tersebut, di saat lagi kebingungan, kehujanan, akhadha Sayyidi Umar biyadi, langsung ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ambil tangan saya. Wa ja'ala yaguduni, dan beliau langsung menuntun saya hatta dakhala bil baital madhkur, sampai beliau mendapatkan rumah tersebut yang sedang saya cari, lalu masuk ke dalam rumah tersebut bersama saya. Fajalastu fihi hatta in kasyafatil matar, maka kami duduk bersama Habib Umar di dalam rumah tersebut berteduh sampai hilang selesai hujan, kembali terang seperti sedia kala. Ini menunjukkan bahwasannya Habib Umar walaupun mata zahirnya tidak bisa melihat, akan tetapi mata batinnya melebihi penglihatan orang-orang yang memiliki mata pandangan seperti kita. Bahkan visionaris, beliau ini adalah seorang yang bisa memandang ke masa depan. Habib Umar ini pandangannya, mata batinnya itu bukan cuma saat sekarang, bahkan saat masa yang akan datang bisa dilihat oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa hiya ma hukiya an Sayyid Syarif Isa bin Muhammad Al-Habsyi. Ini cerita langsung didapatkan oleh seorang sayyid yang bernama Isa bin Muhammad Al-Habsyi. Gala, yang mana Habib Isa ini bercerita, kuntu fi ba'dil ayyam, saya di sebagian hari dulu uzayyinu ra'sa Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saya merapihkan rambut kepalanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Fabainama ana fi athna'i dzalik, maka tatkala saya di saat sedang merapihkan rambut kepalanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, id khatara bi bali 'idhamu halih, tiba-tiba terlintas di dalam hatiku besarnya keadaan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa jazilu ma wahaballahu lahu minal ulumir rabbaniyah, dan limpahan besar yang Allah berikan kepada Habib Umar berupa ilmu-ilmu tentang ketuhanan, wal ma'arifil ilahiyah, dan ma'rifatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wal ahwalis saniyah, dan keadaan-keadaan yang dimiliki oleh Habib Umar yang begitu agung, wal magamatul aliyah, dan kedudukan-kedudukan magam yang dimiliki oleh Habib Umar yang begitu sangat tinggi. Ma'annahu makfuful basar zahir, sedangkan johirnya ini Habib Umar, kata Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, beliau ini mata zahirnya dalam keadaan buta.
tidak bisa melihat, tapi bisa menjadi waliullah, bisa menjadi seorang kutub, bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Padahal orangnya buta. Gal, langsung kata Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, fama atmamtul khatir hatta tafatali biwajhi syarran sazran. Maka ini Habib Umar tidak sempurna lintasan hatiku yang terlintas tadi, sampai Habib Umar menoleh kepadaku dengan lirikan yang sedikit marah. Gawagala saraya beliau berkata, ya Isa, wahai Isa, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu anugerah, itu ma'rifat, itu magom yang saya miliki. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kelihatan pantas gak pantas, kalau Allah udah kasih maka Allah akan berikan. Maka kata Habib Umar, wa anta la budda anta ama. Dan engkau wahai Isa bin Muhammad Al-Habsyi, kau harus mengalami apa yang saya alami. Apa itu? Kau akan buta. Akhirnya apa yang terjadi? Thumma inna Sayyid Isa al-madhkur kana dhata yawmin ba'da wafati Sayyidina Umar bimuddah. Maka setelah wafatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beberapa waktu, ini Habib Isa bin Muhammad sedang berada, beliau ini fi syarhis sufun yusawwisu ahjaran fi saqiyah, yang mana beliau ini sedang mengurus batu-batu untuk membuat selokan. Id atahul a'mal mau'ud. Maka setelah wafatnya Habib Umar, ternyata Habib Isa mendapatkan buta yang dijanjikan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Faqala liman indahu minal hadirin. Maka ini Habib Isa bin Muhammad berkata kepada orang-orang yang hadir, hal fis sama sahab? Apakah di langit ada awan gelap? Jadi ini keadaan berubah menjadi gelap? Galula, kata orang-orang sekitarnya, enggak ada awan, terang benderang. Faqala hal kushifati syams? Lalu dia tanya lagi, apakah terjadi gerhana matahari? Jadi gelap ini bumi, tiba-tiba saya gak bisa lihat. Fagalu, enggak. Kata orang-orang sekitarnya, enggak. Fagala. Akhirnya Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi baru sadar. Beliau berkata, inna wa'da Sayyidina Umar bil ama wasal. Ini dia, sesungguhnya janji daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dulu yang pernah mengkhabarkan kepada saya bahwasannya saya akan buta, telah sampai waktunya saya buta. Hatil fars ya wulid. Maka beliau berkata, ayo ambilkan tongkat wahai anak, ambilin tongkat. Sekarang saya tidak bisa melihat kecuali harus dengan tongkat. Inilah kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, bagaimana orang-orang terdahulu mereka tidak mengeluh terhadap pandangan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka ridha, mereka ikhlas, mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ucapan Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang mengutip syair yang sering diucapkan oleh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, misanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, putra dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana Abdullah bin Abbas di akhir umurnya mendapatkan kebutaan. Maka beliau berkata, in adhaballahu min ainaya nurahuma, sesungguhnya apabila Allah telah menghilangkan cahaya dari kedua mataku, fa fi lisani wa qalbi minhuma nuru, maka sesungguhnya pada lisanku dan hatiku masih ada cahaya dari kedua mataku yang diambil. Agli zakiyun wa dhihni la khafa'a bihi, akalku masih murni dan pikiranku jelas tidak samar.
wali lisanun bihusnil qawli masyhuru, dan saya masih memiliki lisan yang masyhur, bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Wa inna ahsana syai'in anta qailuhu, maka sesungguhnya sebaik-baiknya sesuatu yang kau bisa ucapkan apabila engkau kehilangan daripada kedua matamu dengan nikmat-nikmat yang masih ada pada diri, sabran idza ma jara fil lauhi magduru, yaitu sabarlah apabila ketentuan takdir sudah berlaku sebagaimana yang tertulis di kitab Lauhil Mahfuz. Inilah rasa syukur orang-orang terdahulu terhadap apa yang terjadi kepada mereka. Mereka ikhlas, mereka ridho, mereka tidak mengeluh, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jadilah seorang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, jadilah seorang daripada sahib ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahkan sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. 2 tahun sebelum wafatnya beliau juga mengalami yang namanya kebutaan, tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua minta kepada Allah sebagaimana tadi ucapan daripada Hadrah Basaudan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Rabbihyina syakirin, ya Allah hidupkanlah kami dalam keadaan bersyukur, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan agama Islam, nub'ats minal aminin, bangkitkanlah kami dalam keadaan aman daripada huru hara hari kiamat, fi zumratis sabiqin, di dalam golongannya orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.